Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, baik itu kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Tak lupa salawat serta salam semoga terlimpah curah ke junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, kepada tabi'inya, hingga kepada kita insyaallah selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan rangkuman terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Syihabuddin Said MSI dengan topik yaitu adalah strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aan Samsudin SMM.com, selaku peserta workshop pelatihan keterampilan dasar teknik instruksional atau pekerti tahun 2022 yang dilaksanakan di Untirta. Langsung saja ke topik materi, yaitu adalah strategi dan pembelajaran dan motivasi belajar. Nah, dari topik ini sebetulnya ada dua gagasan. Yang pertama adalah strategi pembelajaran dan yang kedua adalah motivasi belajar. Nah, yang saya akan bahas di sini yaitu adalah strategi pembelajaran terlebih dahulu. Nah, tentunya strategi pembelajaran ini juga bisa kita breakdown lagi menjadi dua, yaitu adalah strategi dan pembelajaran. Yang mana strategi itu definisinya adalah merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Nah, kenapa dalam kurun waktu tertentu? Karena strategi biasanya dibatasi dengan waktu. Ya, di mana ada strategi, pasti di situ ada waktu atau batas penyelesaian atau target yang dicapai. Kemudian yang kedua, ini adalah pembelajaran. Apa sih pembelajaran itu? Ini definisinya terkait dengan pembelajaran merupakan proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen. Apakah mahasiswa dengan dosen saja? Tidak, ya. Baik itu sebagai pendidik maupun peserta didik dalam hal ini. Karena kan pendidik atau peserta didik gak hanya mahasiswa dan dosen, ya. Pendidik bisa aja guru, kemudian bisa aja guru ngaji, ya, seperti itu. Dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, dari dua pendapat ahli ini, ya, yang telah dipaparkan di materinya Bapak Dr. Syihabuddin Said MSI, saya bisa menyimpulkan bahwa ya proses pembelajaran ini atau strategi pembelajaran ini adalah kegiatan yang interaktif dan komunikatif berupa pedoman yang digunakan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan tertentu dalam proses pembelajaran. Kenapa saya garis bawahi di sini di pol interaktif dan komunikatif? Ini merupakan hal yang cukup penting di dalam suatu strategi pembelajaran. Yang mana dalam strategi pasti ada interaktif atau komunikatif, seperti itu. Selanjutnya, mengapa sih strategi pembelajaran itu penting? Ya, strategi pembelajaran menjadi sarana penting karena yang pertama
memberikan pedoman kegiatan pembelajaran. Tentunya kita di umat Islam khususnya mempunyai pedoman sama, yaitu adalah Al-Quran. Gunanya buat apa? Ya, gunanya kan untuk, ya seperti kalian tahu sendirilah, kenapa harus ada kitab? Ya, maupun di agama Islam, di agama Nasrani, dan seterusnya. Itu kan adalah pedoman hidup, ya, gimana hidup kita mau bagus atau baik kualitasnya tanpa adanya pedoman. Kemudian yang kedua, sebagai alat mencapai tujuan pembelajaran. Ya, tentunya ini erat kaitan dengan pedoman yang tadi, bahwa dengan pedoman tersebut dapat mencapai tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. Terus yang ketiga, menarik minat belajar peserta didik dan memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Oke, selanjutnya ada yang dinamakan dengan jenis strategi pembelajaran. Yang pertama adalah SPI, ya, atau strategi pembelajaran inquiry. Itu apa sih Pak? Inquiry atau SPI ini, dia itu menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis. Ya. Contohnya apa? Contohnya adalah tanya jawab. Ya. Mungkin ini telah dilakukan juga, ya, pada saat kita di pendidikan dasar sekalipun, ya. Sebetulnya SPI ini sudah dilaksanakan oleh guru-guru kita, ya, dulu di sekolah dasar menengah, ya. Kemudian yang kedua adalah strategi pembelajaran ekspositoris atau SPE. Materi diberikan secara verbal sehingga membantu mahasiswa menguasai pengetahuan. Nah, ini juga tentunya sudah dilaksanakan, ya, oleh kita, ya, umumnya sebagai tenaga pendidik. Ini sudah dilaksanakan, ya, namanya adalah SPE atau pembelajaran ekspositoris. Contohnya apa? Contohnya itu adalah presentasi kuliah menggunakan PowerPoint. Ya, kalau sekarang, kalau dulu kan nggak zaman PowerPoint. Kalau dulu zamannya, kalau zaman saya itu guru menulis dengan paper di papan tulis, ya, dengan dapur, ya, udah kotor, ya, terus beralih lagi ke spidol, ya. Sekarang pun sudah masih digunakan, dan sekarang itu mayoritas menggunakan media digital. Dalam hal ini menggunakan salah satunya PowerPoint. Terus yang ketiga adalah strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM. Nah, kalau yang ini menonjolkan pada proses pemecahan masalah ilmiah. Contohnya penggunaan case study, ya, yang mana nanti mahasiswa akan diberikan suatu kasus, ya. Kasusnya itu, ya, biasanya kalau para dosen itu memberikan kasus yang memang yang lagi hangat-hangatnya, yang lagi ngetren-ngetrennya. Contohnya ya kemarin, ya, minyak goreng harganya mahal, ya. Itu bisa jadi diberikan contoh kasus seperti itu, ya. Bagaimana pemecahan masalahnya, ya, opini-opini atau gagasan-gagasan yang diberikan terhadap studi kasus tersebut, ya, oleh mahasiswa tentunya, itu akan menjadi jenis atau strategi pembelajaran yang akan dilakukan atau yang sudah dilakukan. Terus yang selanjutnya adalah SPK, strategi pembelajaran kooperatif. Nah, ini dilakukan secara berkelompok. Anggota kelompok memiliki latar yang berbeda tentunya, ya, nggak mungkin sama, ya. Apalagi di bangku perkuliahan, ada yang dari, misalkan ada yang dari dalam kota, luar kota, beda budaya. Tentunya itu merupakan salah satu bentuk jadi
dari jenis strategi pembelajaran. Nah, penilaiannya biasanya contohnya itu adalah praktikum kelompok yang tadi. Tentunya penilaian pun dilakukan untuk kelompok. Ya, bagaimana si ketua kelompok bisa menyatukan beberapa potensi di anggotanya, ya, bagaimana caranya bisa manage leadershipnya seperti apa, ya, seperti itu. Karena kan di dunia kerja pun kita nggak bisa, contohnya kalau saya itu contohnya ya, kalau saya memberikan tugas kelompok cenderung tidak apa ya, tidak memberikan anggota kelompoknya itu dipilih oleh mahasiswa, ya. Saya akan berikan acak secara random agar supaya mahasiswa dapat berkolaborasi, ya, yang memiliki latar belakang berbeda tersebut, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir atau SPPKB. Nah, ini umumnya dilakukan oleh mahasiswa, ya, yang mana ini merupakan berupa bimbingan mahasiswa menekankan pada proses penemuan konsep secara mandiri yang harus dikuasai mahasiswa. Contohnya adalah kerja praktek dan tugas akhir. Nah, ini berupa penekanan ke konsep sebetulnya, gimana caranya menyelesaikan suatu masalah dengan tentunya dengan metodologi yang ada, gitu. Kemudian selanjutnya yaitu adalah karakteristik proses pembelajaran. Karakteristik proses pembelajaran itu sebetulnya ada 6, ya. Yang pertama adalah interaktif, kedua inspiratif, 3 menyenangkan, 4 menantang, 5 memotivasi peserta didik untuk aktif, terus yang ke-6 memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Tentunya ini harus ada, ya, harus mempunyai karakteristik dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah interaktif. Ya, kita sebagai tenaga pendidik harus berinteraktif, ya, harus bisa interaktif dengan mahasiswa, gitu. Terus tidak hanya itu, kita juga dituntut harus inspiratif, ya, bagaimana bisa memotivasi mahasiswa, ya, yang tadinya mereka tidak peka terhadap itu, ya, jadi mereka peka, gitu, ya. Dan jangan lupa yang ketiga adalah menyenangkan. Nah, ini yang seringkali menjadi apa namanya, tolak ukur, ya, mahasiswa tersebut itu bisa melakukan pembelajaran dengan baik, ya, atau tidak. Itu adalah menyenangkan atau tidak, gitu, ya. Kemudian menantang yang jelas, ya, diberikan dengan kasus seperti tadi dan seterusnya. Oke, selanjutnya adalah 3 ranah yang perlu dikuasai oleh peserta didik, ya. Yang pertama adalah kognitif, psikomotor, dan afektif, ya. Jadi 3 ranah ini perlu dikuasai peserta didik. Apa aja sih kognitif? Yang pertama, pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Ya, tentunya ini harus mempunyai ke-6 ini di kognitif. Terus yang kedua adalah psikomotor. Ada peniruan, penggunaan, ketepatan, perangkaian, naturalisasi. Dan yang ketiga afektif. Afektif mencakup pengenalan, merespon, penghargaan, pengorganisasian, pengamanan. Ya. Nah, pada segi afektif biasanya saya kalau mengajar itu memberikan penghargaannya berupa poin biasanya, ya. Di pertengahan atau di sesi akhir biasanya akan saya review kembali, ya. Saya akan berikan penghargaan kepada mahasiswa yang memang bisa memberikan pandangan terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Terus selanjutnya adalah
Motivasi belajar. Definisinya tentu ini bisa diberikan lagi, ada motivasi belajar. Motivasi kalau bisa dilihat adalah definisinya adalah kekuatan seorang yang dapat melaksanakan suatu kegiatan yang menimbulkan tingkat resistensi dan antusiasme baik dari individu itu sendiri maupun dari luar individu. Kemudian kalau motivasi belajar merupakan suatu kekuatan mental yang mendorong internal atau eksternal untuk mendukung proses pembelajaran atau mencapai tujuan tertentu. Itu menurut para ahli. Kemudian, nah fungsinya, lanjutkan saja. Fungsi motivasi belajar ini yang pertama adalah sebagai hal dasar yang harus ada dalam proses pembelajaran untuk mencapai hasil yang belajar optimal. Yang kedua, sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Dan yang ketiga, penentu arah perbuatan. Ini fungsinya ya. Yang keempat, menyeleksi perbuatan. Yang kelima, pendorong untuk mencapai prestasi tentunya. Nah, ini ya fungsi dari kenapa sih harus ada kenapa sih harus ada motivasi dalam belajar. Itu adalah kelima ini. Selanjutnya, bentuk motivasi belajar. Yang pertama adalah pemberian angka, berupa pemberian nilai yang mencerminkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang sudah saya sampaikan tadi. Ya. Terus yang kedua adalah pemberian hadiah, berupa pemberian material atau non-material sebagai pengaruh motivasi belajar. Ini sudah saya berikan berupa poin biasanya. Poin tersebut nanti akan diakumulasikan ke nilai biasanya kalau saya seperti itu. Terus yang ketiga, kompetisi berupa kegiatan individu atau kelompok untuk merangsang motivasi belajar dapat dipasangkan dengan pemberian hadiah. Nah, ini juga tentunya sangat bagus sekali ya untuk meningkatkan keaktifan di kelas ya, sehingga bisa dibuat kelompok kecil untuk bisa berkompetisi dengan temannya gitu ya di kelompok tersebut. Kemudian yang keempat adalah keterlibatan ego. Yang ini menimbulkan kesadaran diri peserta didik dengan melibatkan ego peserta didik. Ya. Kemudian selanjutnya pujian. Manusia secara mendasar lebih senang dipuji daripada dicela. Ini benar nih. Perlu diperhatikan, pujian harus disesuaikan dengan prestasi yang dilakukan. Ya. Sebagaimanapun dari gagasan atau opini yang disampaikan oleh mahasiswa itu harus dipuji kalau memang itu sesuai dengan peruntukannya gitu ya. Karena apa ya, itu tadi manusia itu pada dasarnya senang dipuji ya daripada dicela seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah lingkungan belajar positif. Yang pertama, mengatur iklim belajar seperti apa. Yang kedua, mempersiapkan lingkungan fisik. Yang ketiga, mempersiapkan lingkungan sosial sekitar tempat mengajar. Yang keempat, mengajar dengan menghubungkan dunia. Nah, ini pentingnya, apalagi di dunia IT sekarang. Ya. Saya kan biasanya menghubungkan ya biasanya sekarang dunia IT dengan pola ajar yang ada pada saat ini. Kemudian yang kelima, mengembangkan strategi belajar yang menarik, karena menyiapkan kelas kecil dan kelas besar. Ini sudah saya sampaikan tadi di grouping kelompok ya, kompetisi. Oke, pendekatan lain dalam membangun motivasi yang pertama adalah keahlian, empati, antusiasme, kejelasan, dan yang terakhir adalah budaya tanggung jawab. Nah, ini yang penting ya. Yang paling terakhir, semuanya juga penting, tapi saya melewati di budaya tanggung jawab. Yang mana setiap insan manusia harus bisa bertanggung jawab, ya, apalagi di Indonesia. Ketika orang tersebut sudah abai dengan tanggung jawabnya, maka ya tujuannya sulit untuk dicapai seperti itu. Nah, saya mengutip apa yang diberikan atau yang dituangkan oleh Pak Syihabuddin Said MSI pada materi yang sudah disampaikan beliau, bahwa
zaman menuntut setiap individu melakukan perubahan yang baik sesuai zaman yang dihadapinya. Seperti itu. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atur nuhun. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.